Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya untuk kita semua. Jadi di sini saya Fenty Rizky dari Balkis Corporation Cabang Magelang itu mau mereview untuk produk dari kami ya, produk baru, yaitu apa? Kompor rakit ya. Jadi kompor rakit ini terdiri dari dua tungku yang dengan bahannya sendiri itu materialnya terbuat dari ini plat besi. Jadi semisal Bapak Ibu mau masak dalam jumlah yang kekuatannya lumayan besar, 5 kilo, 6 kiloan ke atas, seperti itu, dia kuat. Karena ini plat besi asli. Nah, untuk komponennya sendiri, di sini ya ada dua tungku tadi yang saya jelaskan di awal. Itu memulainya dari mana? Untuk tungku yang pertama, ini juga, mohon maaf, dari tataannya sendiri terbuatnya dari besi asli. Jadi, semisal kok dengan masaknya dalam jumlah yang tadi 5 kiloan ke atas, misalnya masak-masak besar, ini cocok untuk dipakai semacam usaha rumah tangga biasa maupun cateringnya, itu pun juga cocok. Bahkan rumah makan, semisal kok jangan punya usaha rumah makan, itu pakai kompor ini pun juga semestinya cocok. Kenapa? Ini kuat banget. Jadi untuk menahan yang namanya daya tahannya, dia nanti mau masak 20 kilo, 5 kiloan, itu nggak masalah. Nggak usah khawatir bakalan, mohon maaf, patah, itu nggak akan. Karena tataannya pun kuat seperti itu. Karena kalau misalnya kok nanti suatu saat jenengan mau masak jumlah sedikit pun juga lebih enak seperti itu ya. Nah, lanjut, kalau misalnya dari segi tataan sudah, ini tak jelasin untuk komponen yang kedua, itu ada namanya burner sendiri. Burner sendiri ini dua-duanya terbuat dari kuningan. Jadi semisal kok mohon maaf jenengan jarang mencuci pun nggak apa-apa Bu. Yang penting usahakan kalau seperti ini bahannya sendiri itu kesaran ya, ketika kok jenengan ini bahannya kotor, cukup diketak-ketakan aja di sini. Nah, kotorannya nanti akan turun sendiri. Kalau misalnya jangan mau cuci juga silakan. Seperti itu. Enak kok. Kalau seperti ini namanya, ini bahannya juga tadi dari kuningan. Bahkan suatu saat kalau misalnya kok Bapak Ibu pengen cadangan, itu silakan jenengan beli di toko secara bebas pun ada seperti itu untuk bahan seperti ini ya. Jadi sepertinya mudah dicari karena juga harganya pun juga lumayan jangkau, murah juga, jadi bisa dijangkau. Nah, yang ketiga juga ini komponennya ada namanya cabang juga. Ini cabangnya juga dari besi, lumayan kok, ini stainless juga. Jadi kalau misalnya di sini suatu saat jangan mau cuci, itu enggak apa-apa. Seperti itu. Karena kenapa? Kalau misalnya jangan kok mau cuci, biasanya kan yang bikin kompor bisa merah ataupun enggak sekali nyala, itu bukan karena kompor faktor usianya, bukan dia. Kalau faktor usia kompor sebenarnya enggak ngaruh. Tapi dari mana? Kemungkinan ini cabangnya yang kotor. Jadi kalau misalnya jenengan kok mau cuci, silahkan dilepas. Itu nanti jenengan keluarin kotorannya. Nah, bisa dengan cuci sendiri. Jadi itu lebih mudah. Semisal kok kotoran di dalamnya biasanya kan kayak ada selangganya, entah itu nanti kecoa yang mampir, ya, seperti itu, dan yang lain serbaguna, semut-semutnya juga mampir, bisa jadi itu yang menyebabkan merah. Jadi untuk dirinya lebih mudah. Nah, yang komponen keempat itu di sini ya ada namanya knop. Knop sendiri ini terbuat juga dari atom plastik. Jadi mudah seperti itu, mudah pemasangan, mudah juga jangan mau merawat. Untuk pemasangan seperti ini aja, tante-tante. Nah, ini sebelum nanti jangan mau pasang, lebih bagus ini kasih minyak goreng, oli, pelumas, itu enggak masalah. Supaya tujuan kenapa? Ketika jangan mau hidupin kompornya, itu lebih mudah seperti itu. Nah, kayak gini. Ya, jadi kalau misalnya untuk kompor seperti ini pun, nah kayak gini. Itu caranya nantinya ke depan nih, seperti itu. Terus yang selanjutnya, komponen selanjutnya ini di sini kakinya pun ada 4 ya, terbuat dari sikunya juga plat besi. Jadi ini menyiku, dia akan lebih kukuh. Jadi kalau misalnya jangan mau taruh di lantai ataupun mohon maaf di tanah sekalipun, nggak apa-apa. Segera saran, kalau misalnya mau taruh di tanah, lebih bagus seperti ini aja. Tapi kalau jangan kok mau taruh di lantai, itu lebih bagus nanti bawahnya sini tinggal dialasi kardus kecil aja. Supaya apa? Supaya lantai jenengan, keramik yang jenengan kesayangan itu tidak tergores sama sekali, seperti itu. Ya. Dan yang di sini selanjutnya
Nah, bagian dalam ini kerangka juga dari besi, plat besi. Jadi ini untuk sambungan ke selang, untuk nanti ke nyalain ke gas seperti itu. Jadi ini keluarnya nanti juga lebih mudah. Apalagi kalau suatu saat Bapak Ibu mau masang selang sendiri, itu juga mudah. Karena ini model belakang juga model I. Jadi dia nggak akan goyang-goyang seperti itu. Paham ya Bu dari sini? Nah, terus untuk penjelasan yang selanjutnya, saya jelasin dari segi alat instalasinya. Tentu alat instalasi kompor gas itu ya dari, mohon maaf, regulator sama selang. Nah, untuk regulatornya sendiri seperti ini. Ya. Jadi ini ada tekanan, meskipun di sini tertulis regulator tekanan tinggi, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Semisal kok mau buat usaha cateringan, tinggal ini diputar untuk ke kiri aja. Nah, seperti ini. Nanti dia akan menstabilkan api, bisa dibesarkan. Kalau jenengan mau kecilkan pun diputar kembali ke kanan. Seperti itu. Jadi jenengan nggak usah khawatir, ini bisa diputar-putar. Dan juga di sini sudah ada jarumnya. Jadi kalau misalnya gas kok habis, juga nggak usah khawatir, udah ada jarumnya supaya kelihatan seperti itu. Nah, untuk selangnya ini, nah, sudah dilengkapi sama selang karet ya. Jadi nggak usah khawatir. Semisal kok Bapak Ibu mohon maaf, kadang kan namanya kalau minyak tumpah lumrah ataupun kotoran-kotoran masuk ke sini juga wajar. Nah, ini terbuat dari karet. Ada 2 lapis. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kok di sini ada tikus ya, yang suka dengan, mohon maaf, karena namanya tikus kan suka dengan bau-bau amis. Nah, sebenarnya nggak mau makan selang, tapi karena selangnya di sini bau amis, nah jadi kan kemungkinan bisa jadi selangnya tergores oleh tikus. Jadi ini udah ada lapisan yang kedua. Nah, itu udah nggak usah khawatir. Apalagi kalau nanti ke depan nih jenengan selang ini biar cepet awet ya, nggak cepet kaku, lebih lentur seperti ini terus meskipun dipakai lama lebih bagus Pak Bu. Saran dari kita 6 bulan sekali, ya nggak ketang setengah tahun sekali, ini bila pakai hangat dari ujung sampai sini dengan ujungnya sini, dari ujung belakang kompor sampai dengan ujung regulator. Karena kalau misalnya mau jenengan ngelap seperti ini aja pakai hangat, itu jauh lebih mudah seperti itu. Dan usahakan untuk ngelapnya tadi ketika gasnya habis. Nah, jadi itu review dari saya ya. Sekian dan terima kasih. Jika Anda berminat, silakan hubungi saya terlebih di bawah dengan nomor saya 0821 4310 2762 atas nama Fenty Dwi Rizky. Terima kasih.